Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah menenteramkan hati setiap mukmin, yang dengan itu bertambah-tambahlah imannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisط. Wa qala Rabbana آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Sesungguhnya Allah telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Dia, juga malaikat dan orang-orang yang cerdas. Orang-orang beriman mengatakan, ya Allah, kami telah beriman kepada apa yang Kau turunkan, yaitu Al-Quran, dan kami mengikut Rasul-Mu. Catatlah kami sebagai orang-orang yang bersyahadat. Hadirin, dua ayat ini di surat Ali Imran berkaitan dengan syahadah. Dalam bahasa kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Dalam terjemahannya adalah menyaksikan. Menyaksikan. Dalam bahasa pengadilan, saksi itu tidak boleh bohong. Dan yang tidak bisa bohong cuman hati. Jadi yang dimaksud menyaksikan hakikatnya adalah hati. Nah, aku nak ngomong itu pagi ini. Hati dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai qalbun. Pakai qaf. Kalau pakai kaf, anjing. Qalbun. Qalbun itu berasal dari bahasa qalaba yang qalibu. Perhatikan kalimatnya ini. Ini pagi ini kita sejuk-sejuk ini gerimis. Kecaknya setiap aku pengajian di sini gerimis sudah ini. Ini barokah ini. Ya. Di Al-Quran dikatakan gerimis ini liyudhiba ankumur rizza syaitan. Gerimis itu menghilangkan kotoran setan. Pernah dengar Nabi Muhammad ngomong, bersabda beliau, wong yang tidak bangun subuh itu dikencingi oleh setan. Jadi kalau kita bangun kegerimisan pula ini, liyudhiba ankumur rizza syaitan waliyarbitu ala qulubikum, dan dikuatkan hatimu. Dengan gerimis ini kuat hati. Tadi kan berangkat tidak, berangkat. Karena gerimis ini. Wa yutsabbita bihil aqdam, dikokohkan langkah-langkahmu. Langkah kehidupan. Kokoh langkahnya wong yang pensiunan. Mak mana lah kira-kira ini? Sekokoh-kokohnya tapi kokoh. Tapi lebih kokoh dari pejabat manapun. Karena dia datang ke tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan untuk kemenangan. Jadi ulangi, qalaba yang qalibu. Yang disebut hati adalah berbolak-balik 180 derajat. Tolong camkan, 180 derajat. Karena itu dalam bahasa Rasul, hati disebut sebagai determinan. Bahasa Inggrisnya determinan. Bahasa Al-Qur'annya furqan. Bahasa Indonesianya pembeda. Jadi hati adalah differentiate, pembeda atau determinan tadi. Kalau ini jahat, ini yang warna gelap ini jahat, ini adalah baik, maka hati cuma dua sisi. Kalau sedang ma ini berarti sedang ma ini, sedang ini berarti jahat. Sedang ma ini berarti baik. Kira-kira ma itu. Sedang ma ini ya bingsang.
Sedang ma ini kusuk, kira-kira ma itu. Sedang ma ini kita ya dalam keadaan putus asa. Sedang ma ini optimis. Itulah hati. Ada yang nanya, ada tak yang agak iki? Ada. Al-Quran juga mengatakan wa ma hum haula'i wa la haula. Tadi yang saya baca. Yang saya baca tadi surat Munafikun. Orang-orang munafik tidak masuk kelompok yang ini, tidak masuk kelompok yang ini. Tetapi hakikatnya mereka adalah kelompok yang kafir. Tadi sudah disebutkan. Contoh. Orang munafik mengatakan yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijana al-'azzu minha al-adhal. Kalau kita kembali ke Madinah, maka nanti kita usir orang-orang yang hina itu. Itu ungkapan kata-kata ya orang-orang munafik di Madinah. Kan waktu itu datang muhajirin termasuk Rasulullah datang ke Madinah, hijrah ke Madinah. Orang munafik ini tidak senang. Maka mereka mengatakan kaki kalau kita lah sudah ke downtown, ke tengah kota, kita usir. Nabi Muhammad sama orang-orang itu balik lagi ke Mekah sana. Karena tidak layak mereka hidup di sini. Kita mulia, mereka hina. Itu kata orang munafik. Maka Allah menjawab, walillahi azzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya yang mulia itu Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik itu enggak ngerti. Ini. Jadi ulangi, disinilah kata kuncinya. Jadi hati itu harus ngerti. Al-Quran menyebut dengan dua kalimat, la ya'lamun, sebelumnya la yafqahun. Enggak ngerti, enggak sampai kepada pengertian yang tinggi, hakikat, ma'rifah, maka ada ilmu yang disebut fikih. Fikih artinya paham secara mendalam. May yuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Demikian kata Rasulullah. Siapa dikehendaki menjadi orang yang baik, maka dia akan mengerti. Pengertian yang mendalam. Nah, pengertian yang mendalam di hati ini adalah ilmu syahadah tadi. Ilmu syahadah. Ilmunya level Allah, malaikat, dan orang-orang yang cerdas. Di ayat yang lain disebut liulin nuha. Hanya level orang-orang yang sampai kepada enau. Enau itu apa ya? Yang apa itu aren itu ya? Pokoknya ininya, yang intinya, manisnya. Maka yang disebut sebagai hakikatul iman atau halawatul iman, manisnya iman, itu ciri-cirinya tidak takut, tidak minta, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sekarang aku tanya, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Apa maksudnya? Takut ada dua. Ada takut tabi'i, takut yang normal, biasa wae, maksudnya alami wae. Contoh, di depan kita ada ulo cak limo iko, ulo kobra. Kamu takut, itu wajar, boleh. Malah kalau kamu tidak takut berarti kamu ini aneh. Ini. Tapi yang tidak boleh adalah takut syar'i. Takut syar'i itu ya takut berdasarkan agama ini hanya boleh kepada Allah. Contoh, hati-hati gitu nih. Zaman Covid ini, kamu takut sama Covid karena kaget mati. Itu syar'i, tidak boleh. Karena mati itu ajal. Tadi aku sebut di ayat tadi. La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan manusia itu hidup terus kalau sudah sampai ajalnya. Kapanlah ajalnya mati itulah. Jadi tidak ada hubungannya sama penyakit. Jadi hati-hati gitu ini. Ya kalau kita ngomong, Prof, iya ada apa? Aku kena Covid, percaya nak mati lah. Nah itu hati-hati. Soal mati tidak usah kamu ngomongkan. Mati dewek kali ini. Kira-kira mah itu. Ya termasuk aku, kamu galau-galauin mati dewek kali. Mah itu dulu. Subhanallah. Hadirullah. Jadi itulah hati. Ilmunya ilmu tertinggi. Nah pagi ini aku nak ngomongkan itu.
bahwa hati itu diisi dengan ilmu, namanya ilmu ma'rifah, atau dalam bahasa lain adalah ilmu yang betul-betul tidak bisa dibantah lagi. Maka ada sebutan nurani, hati yang tidak berbohong, tidak pacak dibantah lagi. Bahasa Palembangnya ceto. Nah, ceto. Jadi kita belajar ilmu ceto. Tolong perhatikan pelan-pelan. Kalau sudah sampai ilmu ini, maka hendaklah kita tidak lagi ngurusi ilmu yang di bawahnya. Tidak lagi goncang dengan ilmu-ilmu yang di bawahnya. Aku tunjuk contoh. Saya ringkaskan saja. Saya ulang terus ini, mungkin di sini pernah juga. Ilmu yang dimaksud ini tadi adalah ilmu level 6. Sini ilmu level 6. Ilmu level 6 adalah ilmu hakikat, ma'rifah, ceto ini tadi. Ini level 6. Ini tak terbantahkan. Kalau kita paham ilmu ini dan kita sadari, hati kita hidup, hati kita bercahaya. Nah, ilmu level yang nomor 5 namanya teori. Teori namanya. Jadi contoh dalam masa sekarang, orang vaksin itu dilakukan vaksin itu atas dasar teori. Teori di seluruh dunia, vaksin adalah tambahan. Ulangi, vaksin adalah tambahan. Sekarang oleh orang-orang yang tidak ngerti, vaksin dianggap utama. Vaksin adalah tambahan. Perhatikan kalimat saya pelan-pelan. Kita belajar ini ke yang ceto. Dalil yang ceto, ilmu yang ceto, yang itu sampai kepada kita namanya Al-Quran. Itu baik. Namanya Al-Quran. Yang kedua namanya hadis. Hadis termasuk itu karena hadis dijamin di Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berkata-kata kecuali atas dasar dibimbing dengan wahyu. Jadi kalau itu apa-apa yang disampaikan dalam hadis itu adalah juga ceto, dengan catatan hadisnya memang sahih dan mutawatir, kira-kira begitu. Sahih dan mutawatir. Karena Al-Quran adalah mutawatir. Mutawatir itu tadi seluruh orang meriwayatkan dengan sama. Ulangi. Jadi ilmu yang diajarkan kepada kita yang ceto adalah Al-Quran dan hadis. Dua itu baik kamu pegang. Dua itu baik kamu pegang. Tidak usah yang lain-lainnya. Ada Allah. Mari kita belajar tadi sekali lagi tentang yang ceto-ceto ini tadi. Al-Quran mengatakan begini. Misalnya, la ta'khuduhu sinatu wala nawm. Kita hafal itu ayatnya. Ayat kursi kan? Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kira-kira ceto tak ini? Tidur, kamu tahu kan? Ngantuk, kamu tahu. Berarti Allah tidak pernah nguap, tidak pernah tidur. Kalau kamu dalam keadaan tidur, kira-kira dipukul uang balas tak? Tidak. Kalau Allah tidak pernah tidur, jadi Allah kira-kira ngawasi terus tak? Itu ceritanya. Itu ilmu ceto. Coba tolong camkan. Ringan kan? Sebaliknya manusia, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Di antara tanda kebesaran Allah, kamu tidur di malam hari dan siang hari. Di surat 53 An-Najm bahkan disebut adhaka wa abka. Kamu bisa tersenyum dan bisa menangis karena dibuat oleh Allah. Jadi dari sini ilmu ceto. Jadi ketika kita tersenyum, bersyukurlah bahwa kita ini diberi karunia senyum oleh Allah. Waktu kita menangis, bersyukurlah karena kita diberi karunia untuk bisa menangis karena Allah. Itu ilmu-ilmu yang ceto. Jadi ilmu itu baik. Nah, kembali ke masalah tadi, bisa contoh Al-Quran mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak.
Dan di malam hari bertahajudlah, sholat tahajud merupakan nafilah, tambahan. Jadi sampai kapanpun tahajud adalah tambahan. Walaupun tahajud itu ayat asa rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi dengan tahajud kedudukan kamu akan mulia dengan tahajud, tapi tahajud tetap tambahan. Nah, aku tadi ngomong contohnya ilmu teori tadi. Aku nerangkan ilmu level 5 teori. Teori itu adalah teorinya menyebutkan vaksin adalah tambahan. Kalau tambahan berarti ada yang pokok, benar? Yang pokok ada 4. Masih ingat 4 ini? Ulang terus ini. Tidur 6 jam. Ini yang pokok ini. Jadi kamu jangan ribut vaksin dulu. Ributkan tidur 6 jam kamu. Aku tadi malam tidur 3 jam. Makanya nggak mobil dari ke sini agak dikit nih. Jak terbayang apa burgo depan itu kan langsung. Jadi tidur 3 jam. Tadi malam aku mestinya 6 jam. Yang kedua, lemak kemakan. Kalau ini pecahnya insyaallah lah. Kamar bunyi plastik itulah nilai gitu kan. Oke. Yang ketiga, bergerak aktif mulai dari subuh. Alhamdulillah ini tadi. Bergerak aktif kita mulai dari subuh. Yang keempat, positive thinking, pikiran positif. Subhanallah. Jadi kamu kalau lagi nunggu ustaz, kamu jangan sekali-kali ngomong ini. Jangan negative thinking. Becaknya ustaz tidak datang. Nah itu negative thinking. Nih, kalau positive thinking, insya Allah ustaz datang. Nih, kenyataannya tidak datang lain cerita. Tapi intinya itu namanya positive thinking. Nah, kalau kamu punya 4 ini, maka kamu boleh dapat tambahan, boleh tidak, boleh vaksin, boleh tidak. Itu jawabannya. Tapi sekarang aneh, yang siko ini dikejar-kejar, yang 4 dilupakan. Saya tidak ngomong sembarangan. 3 maghrib yang lalu aku di depan Masjid Jami Pelaju itu, kantor pos kan tempat itu. Maghrib azan, uang membludak di situ, tidak sholat. Ngapo? Waya-waya ngantri duit 200.000 sebagai pengganti beras. Aku tidak nyalakan, memang tidak kasih beras. Negeri macam mana ini? Ini yang pokok, ini pokok tadi. Lemak kemakan itu pokok. Jadi mestinya, mohon maaf di belak-belakan, pemerintah mestinya memperhatikan 4 ini dulu. Warga bisa tidur dengan nyaman. Warga pacak lemak kemakan, menggolah cuman beras sama garam, jadilah. Niat jadi. Saya pernah merasakan. Saya pernah jadi yatim. Ayah saya meninggal kan. Jadi pernah bagaimana makan dengan nasi. Ya lauknya cuma cabai sama garam baik. Jadilah. Jamin bahwa warga bisa sholat subuh kan gitu ini. Jamin bahwa warga positive thinking. Mak mana sekarang nak positive thinking? Mak mana positive thinking? Warga kemarin kamu dengar? 2 bulan yang lalu mulai Januari, itu ada namanya Omikron, bener tak? Kemarin hari apa tuh? 2 hari yang lalu aku diwawancara oleh TV1 lagi. TV1 nanya, Prof, sekarang ada namanya anaknya Omikron, son of Omikron, atau nama lainnya style of Omikron. Omikron siluman. Jadi pemerintah tidak berhenti ngomongkan tentang hal-hal yang menakutkan rakyat. Omikron belum selesai, sekarang siluman Omikron. Kamu tahu deh, namanya siluman, ngeri kamu. Nak dijawab pakai ilmu apa baik ngeri. Siapa itu yang lagi ceramah? Siluman Prof Yuwono. Mungkin bukan aslinya. Jadi saya bilang sudahlah. Ini sama baik. Yang disebut siluman Omikron BA2, yang kemarin Omikron BA1. Beda BA2 dan BA1, ya BA2 ini kelihatannya 1,5 kali lebih menular dari BA1. Cuman itu baik, tapi tetap sampai sekarang itu intinya simpulannya ringan, dan bahkan kehadiran BA2 menegaskan bahwa sebenarnya pandemi ini berakhir. Itu tulisan aslinya. Tapi pemerintah tidak ngomong itu. Malah rame sekarang yang namanya swab. Pernah lihat?
Jangan-jangan di top ini ada juga Bu Mami. Ya, ada Allah. Jadi ulangi. Ya, ilmu tingkat 5 namanya teori. Ilmu tingkat 4, teori itu artinya bisa salah, bisa benar. Oke. Ilmu tingkat 4 namanya konsep. Ini konsep. Aku ngambil contoh. Ini konsep. Ini konsep. Oke. Konsep artinya ya, hasil penelitian yang dibuktikan di tempat penelitian itu. Pada penelitian terbukti memakai masker mengurangi infeksi. Ini baru konsep. Tapi belum tentu di tempat lain berlaku. Itu baru konsep. Kalau teori di tempat lain juga berlaku. Vaksinasi di Indonesia sama dengan vaksinasi di Amerika. Itu karena dasarnya adalah teori. Tapi kalau ini konsep. Contoh, ini paling tepat dipakai di rumah sakit. Anak orang ngomong, ini paling tepat dipakai berhadapan dengan orang yang sakit. Di masjid bukan tepat tidak tepat. Kamu pakai bagus, tidak pakai jangan dikato. Kira-kira itu. Karena ini konsep levelnya. Logikanya jelas, saya sebutkan. Ini menghindari droplet. Droplet yang mengandung virus. Healthy people, there is no shedding, sebutannya begitu. Orang-orang yang sehat tidak akan mengandung virus. Pertanyaan aku untuk Kak Aji, Bu Aji kalau ini, ya, coba pertanyaan aku. Kamu di sini, ini pakai ilmu ceto nih. Kalau tidak sehat berarti sakit, benar? Ini ilmu ceto. Sekarang bertanya kamu sehat atau sakit? Sehat. Nah, yang jawab Tigo ini sehat atau sakit? Sehat. Berarti tidak sakit kan? Tadi pernyataannya healthy people there is no shedding of virus. Orang yang sehat tidak ada virusnya. Jadi apa yang kamu tularkan? Karena itu. Ini konsep. Perhatikan konsep. Ini ilmu level 4. Ilmu level 3 namanya hipotesis. Apa hipotesis? Tadi aku sebut. Aku juga contoh-contoh masalah COVID lah. Omikron dikatakan 3 kali lebih ganas, 3 kali lebih menyebar ketimbang Delta. Itu baru hipotesis, belum terbukti. Baru omongannya para peneliti. Para peneliti ngumpulkan data, jadi pecahnya 3 kali lebih menular ketimbang Delta. Belum dibuktikan apa 3 kali niat atau 2 kali atau 4 kali bahkan. Belum dibuktikan niat. Itu namanya hipotesis. Oke. Ini kita ini cak belajar lagi S2 S3 kan? Tidak apa-apa lah. Karena yang hadir di sini memang doktor galau nih. Kata apa kiai kami ajengan di Sunda sana doktor, mondok di kantor. Oke, baik ya. Paling enggak kantor Nur Huda sini kan bandingnya. Oke, baik. Ilmu level 2 adalah perkataan para tokoh. Nama lainnya asumsi. Jadi kalau kita dengar omongan pemilu ditunda, pindah ibu kota, toa, apalagi itu adalah ilmu level, tolong camkan ini. Ini aku nak dudukkan perkaranya. Ilmu level 2. Asumsi. Itu asumsi. Bahwa kalau kita pindah ibu kota akan makmur, itu asumsi. Bahwa kalau pemilu ditunda kita akan menjadi bangsa yang maju, itu asumsi. Bahwa kalau apa namanya tidak pakai toa Allah pun lah mendengar, itu namanya asumsi. Nah, ilmu level paling rendah, ilmu level 1 adalah ilmu yang ada di WA group kita. Ada WA group? Omongan kita kalau ini, omongan aku, omongan kamu di WA yang galak komen-komen gitu kan. Galak kucingok kan ada duduk pinggir danau gitu. Duduk santai, alangkah lemak rasanya. Itu omongan kamu nih. Itu ilmu level 1.
Nah sekarang kita lah belajar ilmu level 6, namanya cetok. Tolong camkan. Maka waliullah, rasul, orang-orang beriman, ulul albab, ulil nuha, orang-orang yang cerdas, rasyidin, itu disebutkan di Al-Quran begini, wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang bodoh. Mohon maaf, tinggalkan orang-orang bodoh. Ini aku pakai bahasa agak tinggi ya dosisnya ya. Mohon dicerna dengan baik. Jadi kalau kita level 6 ilmunya, yang belajar ilmu level 6, maka tinggalkan level 5 ke bawah. Sekarang kutanya, kamu masih nak demo tak? Karena ada pernyataan pejabat. Kalau kamu masih demo berarti kamu level 2. Paham tak dengar-dengar? Kita pakai bahasa Palembang, ini kan cetok. Apa bahasa Palembangnya? Mati dewek. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan yang cetok mati dewek. Iya ini. Saya bacakan salah satu dalilnya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan mereka ingin dengan mulut mereka, propaganda mereka, dengan omongan mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Ketahuilah, cahaya Allah akan tetap sempurna, akan menang walaupun orang-orang kafir itu benci. Jadi ilmu cetok pasti menang, tidak akan mungkin. Saya kasih contoh, cetok pasti menang. Aku tadi hidup berapa jam? 3 jam, aku pasti kalah. Pasti aku kaget sore atau kapanpun harus tidur 3 jam lagi untuk bayar ini. Karena dari itu badan aku akan tidak seimbang. Pasti kita dikalahkan. Jadi cetok itu pasti menang. Jadi ulangi, maka ilmu yang ada di hati adalah ilmu yang cetok. Makanya para wali itu senyum nengok gitu ya. Maka kata Rasul, ini level Rasul. Itu galak ngomong tapi omongannya itu tidak sesuai dengan pemahamannya. Pernah dengar Rasul mengatakan dunia ini adalah bagaikan sebelah sayap nyamuk. Dunia ini sebelah sayap nyamuk. Itu ilmu cetok yang dipakai. Mak mano kamu nimbang? Woi cek juga cek. Duit di kantong aku baik ini jumlahnya 5 miliar. Wacak cek beli bukan sayap nyamuk, beli mobil cek itu lebih dari sayap nyamuk. Itu pemahaman kamu ilmu di bawahnya. Tapi kalau kamu ngerti ini ya, hanya bagaikan sebelah sayap nyamuk. Karena dunia ini di mata Allah tidak lebih dari itu. Ya kira-kira ini. Jadi senyum gitu nyingok. Contoh, kalau ada wong pelit, itu pakai ilmu level berapa lah? Apa yang cetonya saya sampaikan? Kamu lahir dalam keadaan telanjang, benar? Berduit tak? Ngapa pelit? Itu ilmu cetonya. Ini saya bandingkan luar biasa. Tadi makanya kalau kamu sehat berarti tidak sakit. Kalau kamu gembira berarti kamu tidak sedih. Kalau kamu nangis berarti kamu tidak ketawa. Kan itu juga. Pendek kata seperti itu ilmu cetok tadi. Nah ilmu inilah yang ada di dalam hati yang disebut sebagai syahadah tadi. Orang yang sampai situ disebutkan di Al-Quran hanya wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu. Dan ilmunya namanya ma'rifah. Ada loh kita latih untuk sampai ilmu itu. Nah ilmu itu dibutuhkan latihan yang keras. Untuk sampai ilmu ma'rifah itu ada dua tools, alat untuk mencapainya. Yang pertama ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Jadi hati yang nak berbolak-balik tadi ditenangkan dengan zikir. Setelah zikir
baru masukkanlah pemahaman ilmu-ilmu. Ini saya bacakan dalilnya di Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Maka kamu jangan sekali-kali ingin cepat hafal memahami Al-Quran. Biarkan kami yang membacakannya kepadamu. Bukalah hati kamu sehingga kamu siap. Nanti kami yang akan menjelaskan kepada kamu. Dalam bahasa surat Kahfi, miladuna ilma. Ada ilmu laduni, ilmu yang Allah turunkan kepada kita, adonia. Kepada Rasul namanya wahyu, kepada waliullah namanya karomah, kepada kita namanya ilham. Ada Pak Ilham tak di sini? Kalau ada berarti kamu tiap hari dapat itu. Ulangi. Jadi kamu ada nanya aku misalnya, Prof itu mak mano kira-kira belajarnya. Mohon maaf ya, ini aku sampaikan baik kira-kira. Ini cerita baik. Aku itu rata-rata dari dulu, kapan habis baca Al-Quran, terus baca ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran tuh ngantri, cak wong ngantri minyak goreng itu. Nak masuk ke sini. Nak masuk ke sini. Jadi ngantri dewek, cak ngantri lagi. Jadi misalnya aku lah baca Quran nih. Lah baca Quran. Quran kan zikir, benar? Inna nahnu nazalna dzikra. Kami menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Setelah baca Quran itu katup hati ini terbuka. Katup hati terbuka, maka kalau kita baca ilmu apa masuk dia. Tergantung masuknya tadi. Ada yang masuknya deres, ada yang setengah deres, ada yang mengguyur. Tidak apa-apa, masuklah deres seperti itu. Nah inilah kita. Jadi tenang-tenang baiklah kita. Contoh, mohon maaf ini, kamu lah dibagi itu. Sekarang aku tanya, apa perasaan hati kamu? Ya tenang. Ada juga ngomong lanak balik. Karena posisi lah sudah ready to move, siap untuk bergerak. Tapi sedangkan aku lagi ngajarkan ilmu kan, karena itu. Jadi Tanjung Atap, Tanjung Batu, duduklah mantap-mantap dulu, kaget makanan nama tuh kan. Mantap-mantap dulu gitu kan. Mantap di sini seperti ini. Jangan ragu. Ya, Rasulullah itu kalau sekali menunggu ditunggu. Suatu saat Rasul pernah ada seorang pemuda berjanji sama beliau mau menemui di tempat itu. Rasul nunggu 3 hari. 3 hari ditunggu di situ Rasul. Mantap Rasul di situ. Baru pemuda itu ingat, baru nemui Rasul. Maaf ya Rasulullah, lupa. Rasul mantap nunggunya 3 hari, tidak tanggung-tanggung. 3 hari itulah kenapa Rasul sering kalau ngomong 3 kali. Contoh Rasul ngomong la taghdab. Jangan gampang emosi supaya mantap. Kalau sekali tidak mantap, jangan gampang emosi. Yo cek, sudah lu lupa. Tapi kalau 2 kali, apa dia cek? Jangan gampang emosi. 3 kali mantap. Nah demikianlah pagi ini dosis tinggi sebenarnya, walaupun aku nyampaikannya agak lambat-lambat mak ini baru pendahuluan. Ulangi simpulannya, kita punya hati. Hati itu isinya kalau tidak baik jelek, itu baik cuma. Maka harus dijadikan baik. Untuk baik bercahaya tadi harus ada ilmu. Nama ilmunya ma'rifah. Bahasa Palembangnya ceto. Dan ceto ini aku langsung contoh tadi, ceto itu hanyalah Al-Quran dan hadis. Maka kalau kita sudah diisi itu, yang lain tinggal melo. Yang selanjutnya simpulannya 5 ilmu yang lainnya level 5, 4, 3, 2, 1 tadi kamu tidak usah pedulikan lagi. Cuman jangan salah simpul. Balik dari ini kamu ngomong, cek aku level 6 C. Jadi aku keluar dari grup WA. Jangan. Karena grup WA kata Prof Yono level 1 tidak C. Jangan telan mentah-mentah. Ini berat ini ilmu ini. Makanya nak butuh pengajian. Aku ngitung tadi sebelum sini aku hitung. Lah 3 bulan aku ke sini, masuk 3 kali dibagi.
Baru 3 kali, ingat, baru 3 kali. Yakin baik. Tadi aku kesini aku haru, mobil lagi jajar penuh, aku tinggal nyingkir sebelah sana. Artinya apa? Bapak ibu sekalian itu sudah siap-siap untuk belajar, semangatnya untuk belajar. Sampai kapan? Tadi ku perhatikan lagi, ini ku gabungkan, ilmu cetok tadi ku gabungkan. Tadi waktu begitu muazin, la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Habis doa itu ku jingok, kamu tegak. Tapi tegaknya itu tegak yai, ya, kalau tegak masih muda, set main itu kan. Ini dah main itu kan. Itu ilmu ceto itu. Nah, saya ini ilmu ceto. Jadi, tapi kamu rajin datang tadi ini 3 kali. Jadi yakinlah bahwa kita akan sampai ilmu itu. Tapi mungkin tidak cepat-cepat, pelan-pelan gitu. Tidak apa-apa kita nunggu. Al-Quran mengatakan wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir wa ma badalu tabdila. Kalau saya tidak lupakan Allah di surat nomor 9 At-Taubah atau surat nomor 33 langsung. Di antara orang-orang beriman itu ada yang diwafatkan Allah dan ada yang menunggu-nunggu untuk wafat. Dalam hadis dikatakan menunggu-nunggu untuk wafat. Karena dalam hadis itu diceritakan cak kita ini insya Allah kalau meninggal dunia maka kita kumpul di tempat namanya Iliyin. Kalau orang ngumpul di Iliyin kaget ngobrol katanya ngobrol di sana. Ngobrolnya apa? Itu yang di Nurul Huda nak nyusul kita juga sama itu. Nah yang di sini kita ingat sama mamang yang sudah wafat ini. Ya Allah dulu aku lah duluan di sana. Lemak caknya di sana. Tak mikir lagi tagihan listrik. Tak mikir lagi apa meteran meledak ini. Tak mikir lagi ini itu segala macam itu. Alangkah lemak di sana sudah. Memang itu. Ya, kira-kira macam hadir Allah. Itulah ilmu ceto tadi. Ya, jadi selagi ini kita mengelola hati pagi ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol. Kalau ada yang nak ditanyakan atau apa, kalau aku baca jawab, aku jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena pertanyaan saya di luar kajian yang Ustaz atau Prof sampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan Allah dengan bulan yang ke-8 di tahun Hijriah yaitu bulan Sya'ban. Pertanyaannya cuma 3. Yang pertama, apa artinya Sya'ban? Yang kedua, tanggal berapa saja kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban? Yang ketiga, selain berpuasa, amalan apa yang kita dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Sya'ban ini? Itu saja. Burung cendrawasih, burung irian. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jawabnya pakai hati dan sebenarnya hati itu tidak bunyi, jadi aku jawab sekarang ini. Oke, jadi mainin. Yang bertanya, ya, atau yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nah, namanya. Ini Rasul pernah ngajari mak itu. Jadi pertanyaan pertama aku tidak baca jawab. Ya, arti hakikinya dari bulan Sya'ban. Oke. Kalau uang manusia kadang-kadang ada ngomong kejepit segala macam, tidak kati jadi istilah main. Kita ini banyak salah istilah. Contoh, kalau istilah nak benar, kita tuh nyebutnya adalah tahun atau bulan Qamariyah, bukan Hijriyah. Karena Hijriyah itu didasarkan pada hijrah, sedangkan Qamariyah itu adalah yang cetok. Ya, apa yang cetok? Bahwa bumi dan langit semua ini bintang-bintang ini beredar pada wa kullu fi falaki yasbahu.
Di surat Yasin juga disebutkan manazilah. Jadi bulan itu ada manazilahnya, ada bulan sabit, ada bulan apa? Bulannya, bulan purnama, ada bulan yang bukan sabit lagi yang itu manazilah. Itu maka kita nyebutnya Qamariyah. Kemudian bulan Masehi ini jangan disebut Masehi. Masehi disandarkan pada Nabi Isa. Atau Miladiyah, tahun kelahiran. Bukan. Mestinya bulan Syamsiah. Jadi hitungan-hitungan pun seperti ini kira-kira. Oke. Yang kedua, diperhatikan. Nah, ini saya mau jawab pakai tetap Kak Haji, tetap ini jawabannya pakai ilmu yang kita sekarang ini. Tolong camkan. Hati itu mendasari satu, sikap, dua, perkataan, tiga, perbuatan. Jadi hati itu yang mendasari sikap, perkataan, dan perbuatan. Oke, pelan-pelan saya sampaikan. Jadi kalau kamu sikapnya bersahabat, berarti hati kamu baik atau tidak? Baik. Kalau kamu nyengeh sikapnya, rasa hati kamu itu penuh permusuhan. Aduh, tidak menggalak nyengeh. Aduh, itulah sikap yang keluar dari hati. Yang kedua, perkataan. Kalau perkataan kita santun, berarti hati kita bagus. Tapi perkataan kita asal bunyi, ngomong basing baik, berarti hati kita tidak bagus. Yang ketiga, perbuatan. Kalau perbuatan kita itu bagus, berarti hati kita bagus. Dalilnya apa? Saya bacakan dalilnya. Idza solahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ala fahiya qalbun. Ingatlah, kalau kamu jelek, apa yang kamu gawekan itu karena jelek pula hati kamu. Kalau kamu bagus gawekannya, maka yang kamu gawekan bagus itu karena bagus hati kamu. Itu hadisnya sahih. Nah, tadi pertanyaannya, amal apa yang paling ini? Saya jawab dari situ. Tergantung hati ini. Misalnya contoh, Rasul selama bulan Sya'ban nyaris puasa sepenuh bulan. Itu Rasul. Kita baru ingat nak Ramadan di ujung Sya'ban. Nak Ramadan nih. Nak Ramadan pula. Jadi kapan kita puasa Sya'ban? Pasti dah ingat yang orang macam ini. Jadi hati Rasul dipenuhi rasa syukur. Ulangi, dipenuhi rasa syukur. Rasul pernah mengatakan, wahai istriku, apakah engkau tidak suka kalau aku menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Ketika Rasul diingatkan oleh istrinya, ya Rasul, sudahlah, kenapa engkau ngotot nian sholat tahajud sampai kaki kamu bengkak? Ini Rasul mengatakan, apa tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur. Rasul bersyukur berjumpa dengan bulan Ramadan. Saking syukurnya, maka di bulan sebelum Ramadan pun Rasul sudah siap-siap. Maka doa dikenal dengan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sejak bulan Rajab Rasul sudah siap. Tidak cak kita. Ya kita lumayan lah, tapi lah ingat, paling tak kita doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Ditanya, Kiai, ingat tak Ramadan? Tak pula. Tapi doanya ini. Jadi amalan apa tergantung puasanya nak berapa lama, dan amalan apa yang nak kita lakukan selama bulan-bulan mendekati Ramadan. Tapi ingat, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ada satu malam. Ini apa? Alarm. Kalau aku ini salah ngomong. Ya, oke, ulangi. Perhatikan. Apa istimewanya Ramadan? Salah satu, banyak istimewa Ramadan, tapi salah satu, di bulan Ramadan istri Rasul bertanya, istri Rasul bertanya, ya Rasulullah, apa yang mesti kami baca di malam Lailatul Qadar? Maka Rasul mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuman itu doanya cuman itu. Agak aneh. Kalau diterjemah letterless, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha
pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Terjemahannya gitu. Tapi ternyata di Al-Qur'an yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Jadi afwa itu ada dua maknanya. Yang pertama afbun artinya hapus. Hapus. Ini ada hadisnya dalam konteks hadis. Kalau orang nanti di akhirat dipanggil oleh Allah, kemudian disebut dosa-dosanya, setelah itu diampuni, namanya maghfirah, ampunan Allah. Tapi dosanya tadi disebut-sebut dulu. Cek, waktu tanggal sekian kamu ngempeskan bannya Ustaz. Cek, kamu tanggal sekian jelit-jelit. Cek, sekarang itu ada galaunya. Tapi cek, hari ini aku maafkan, galau-galau ku ampuni galau-galauin kamu. Itu namanya maghfirah. Tapi kalau afwa tadi itu tidak disebut lagi, kita lupa. Jadi waktu kita di akhirat lagi kita ingat, rasanya aku pernah ngikik uang. Ngapa tadi tidak disebut ya oleh Allah? Itu berarti sudah dihapus. Paham? Jadi lebih tinggi afun ketimbang maghfirah. Itu di bulan Ramadan. Yang kedua, afun tadi yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Mereka bertanya apa yang mesti kami infakkan, atau kami mesti berimpak macam mana? Qulil af. Kalau kamu berkelimpahan. Jadi afun adalah berkelimpahan. Kalau kita minta rezeki itu baru tunjuk rezeki. Tapi kalau minta afun rezekinya kelimpahan itu. Dan itu ada di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ketemu yang istimewa sama itu, maka Rasul siapnya mulai dari bulan Sya'ban, bulan sebelumnya juga Rajab kita sudah bahas bulan lalu. Rajab, Sya'ban Rasul bersiap-siap. Ini luar biasa. Dalam ilmu manusiawi, ilmu umum, Rasul kira-kira berlatih. Jangan ngejut. Jadi begitu masuk Ramadan puasa, karena kita sudah biasa berpuasa sebelum Ramadan. Kira-kira itu. Ya, sekarang diukur dewek baik, tergantung hati kita masing-masing. Pertanyaan aku, jawaban aku ini penutupnya, intinya hati itu pilihlah yang nyaman. Ini bukan omongan aku. Sayyidina Ali ngomong. Jadi jangan paksa hati ini kalau sedang jenuh. Ingat, jangan paksa. Jadi bikinlah nyaman hati ini. Maka ada doa kan, kita doa diajarkan dari kecil itu diajar doa. Rabbi shrahli sadri, lapangkan hati. Cuma nak lapang terus sudah mungkin. Ada kalanya jenuh. Bapak-bapak, aku tidak ngajari kamu lebih paham karena lebih tua dari aku. Ada tak suatu saat bini kita merengut? Ada tak? Aku sering. Bukan aku yang ngomongnya. Ada tak? Itu waktu bini kita merengut itu sedang jenuh. Jadi jangan dipaksa. Maksud jangan dipaksa nak diajak ini suruh masak segala macam. Tunggu, hibur sedang itu. Memang betul. Maka Rasul mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, hibur kami. Pertanyaan aku, Bilal itu siapa? Bilal itu penyanyi atau muazin? Kalau Rasul mengatakan hibur kami berarti azan, itu maksudnya. Ini pemahaman ilmu ini. Rasul sering ngomong, ya Bilal hibur kami. Maksudnya azan. Jadi sholat adalah hiburan, dalam bahasa kerennya rehlah. Dalam bahasa Isra Mi'raj, saya ingatkan aja, waktu Rasul di Sidratul Muntaha, Rasul membaca At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah. Itu waktu di Sidratul Muntaha. Sekarang tanya, kita baca itu kapan? Sholat. Kalau mah itu Rasul di Sidratul Muntaha, kita di Nur Huda kan sih? Berarti kita sholat. Sholat kita berarti Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj adalah perjalanan, namanya rihlah. Sampai Allah mengatakan alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Perjalanan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bahasa Palembangnya cacam-cacam, malangkah indah. Ini bukan omongan aku, Rasul mengatakan itu. Al-Quran sampai mengabadikan ma zahul basar wa ma tagha.
Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Muhammad ketika sampai di Sidratul Muntaha, matanya tak berpaling. Rasul ditanya waktu pulang itu, ditanya, ya Rasulullah, bagaimana Sidratul Muntaha? Tak pacak lagi aku nak ngomong kenyo, tak terbayang lagi. Pokoknya begitu indahnya. Rasul hanya ngomong begitu indahnya. Itu rehlatulillah, perjalanan untuk menuju Allah, itu hiburan. Jadi sholat adalah mi'raj, sholat adalah hiburan. Nah anehnya suruh sholat agak igi. Itu yang orang munafik. Orang munafik dikatakan idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka diajak sholat tegaknya lesu. Lesu tegaknya. Kamu jangan ngomong salah nih, ini kan lah tua-tua. Prof, cara tua tegaknya tua. Ya, itu bukan tegak lesu, tegak tua. Yang tegak lesu itu memang agak ini lesunya. Cek, mana cek? Kaki dulu lah, kalau caknya anak rukuk baru datang. Nah, itu lesu namanya kan. Jadi ulangi agak panjang saya jawab tadi, kira-kira tergantung hati kita. Amalan apapun itu keluar dari hati. Kita sudah belajar tentang itu, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil